Lalu juga background kita baru 4 kali putaran final. Danur Windo, Nandar Iskandar, Ivan Kolev 2 kali. Nah, apakah Sinteyong bisa mengantarkan Indonesia ke putaran final Piala Asia untuk yang kelima kalinya? Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Rabu ini malam nanti kualifikasi Piala Asia akan segera dimulai. Jadi tiket Indonesia untuk menuju Piala Asia tahun depan 2023 dimulai malam ini lawan tuan rumah Kuwait. Tapi sebelumnya biar kita memperluas wawasan tentang Piala Asia, saya akan coba sharing sedikit informasi tentang Piala Asia. Jadi kalau kita bicara tentang AFC Asian Cup, tahun ini kualifikasi menuju Piala Asia 2023 yang merupakan edisi ke-18. Artinya kalau bicara tentang turnamen sepak bola kontinental, konfederasi, AFC Asian Cup atau Piala Asia adalah turnamen sepak bola kedua tertua di dunia untuk level kontinental, untuk level benua atau konfederasi. Yang tertua adalah Copa America. Jadi dimulai tahun 1916, sementara Piala Asia sendiri adalah yang kedua tertua, dimulai tahun 1956. Hong Kong adalah pelaksanaan pertama dari Piala Asia 1956. Piala Eropa sendiri baru berlangsung tahun 1960. Jadi Piala Asia adalah yang kedua tertua dalam konteks turnamen sepak bola kontinental atau konfederasi. Nah, dalam sekian edisi atau 17 edisi yang sudah berlangsung, Indonesia baru tampil di putaran final sebanyak 4 kali. Tahun 96 di Uni Emirat Arab, tahun 2000 di Lebanon, tahun 2004 di China, dan 2007 waktu kita jadi tuan rumah bersama negara ASEAN lain seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia waktu itu 2007. Jadi kalau kita lihat sejak 1956 yang pertama di Hong Kong sampai 2004 Piala Asia 4 tahun sekali, tapi kemudian sejak 2004 ada perubahan ke 2007 karena perubahan kalender Piala Asia supaya tidak bentrok dengan pelaksanaan dari Olimpiade maupun juga Piala Eropa. Jadi ketika tahunnya genap 2004, 2096, kan begitu 92 itu bentrok dengan pelaksanaan Olimpiade dan Piala Eropa. Jadi sejak 2004 berikutnya jatuh di 2007 waktu kita jadi tuan rumah bersama negara ASEAN lainnya tadi. Nah setelah itu tetap jadi 4 tahun sekali, 2007, 2011, 2015, 2019. Nah, kita terakhir main 2007, artinya sudah 3 periode, 3 edisi, 3 putaran final kita absen. Yaitu 2011, 2015, 2019. Dan kita sedang menantikan apakah pasukan Sinteyong yang saat ini sudah berada di Kuwait itu akan bisa meraih tiket menuju Piala Asia 2023 tahun depan yang menjadi putaran final kelima bagi Indonesia. Kalau bicara sejarah, track record Indonesia di Piala Asia memang selalu terhenti di babak penyisihan grup putaran final. Tahun 96 dengan pelatih Danur Windo itu berlangsung di Uni Emirat Arab. Yang fenomenal tentu saja adalah waktu kita menahan imbang 2-2 Kuwait. Gol dari Widodo Ceputro menjadi gol terbaik Piala Asia sepanjang masa kan. Jadi waktu itu mendapatkan sebuah crossing dari Roni Wabia, lalu gerakan yang sangat akrobatik, gerakan salto akrobatik dari Widodo Ceputro menghujamkan bola ke gawang Kuwait. Skornya sih imbang 2-2, tapi gol itu dikenang sepanjang masa dan dianggap sebagai gol terbaik Piala Asia sepanjang masa. Widodo Ceputro sekaligus menjadi pencetak gol pertama atau pemain Indonesia yang mencetak gol pertama di putaran final Piala Asia, Widodo Ceputro. Pemain keduanya adalah Roni Wabia karena waktu itu skor 2-2. Rekor di 96 Uni Emirat Arab 1 kali draw, selanjutnya kalah. Lalu lanjut tahun 2000 dengan pelatih Nandar Iskandar. Belum menang juga, baru sekali draw 0-0 lawan Kuwait. Lalu kalah dari China dan kalah dari Korea Selatan.
Jadi di tahun 2000 Piala Asia putaran final 2000 Indonesia nggak bisa menciptakan gol dan kebobolan 7 gol. Waktu itu pelatihnya Nandar Iskandar. 2004 di Cina pelatihnya Ivan Kolev. Jadi waktu itu untuk pertama kalinya Piala Asia putaran final 2000 Indonesia meraih kemenangan. Menang 2-1 dari Qatar. Gol dicetak oleh Budi Sudarsono dan Ponario. Jadi kemenangan pertama di putaran final Piala Asia Indonesia diraih tahun 2004. Waktu itu menang atas Qatar 2-1, gol dari Budi Sudarsono dan Ponario. Lalu 2 pertandingan berikutnya juga kalah sehingga tidak lolos ke babak berikutnya. 2007 masih Ivan Kolev juga. Waktu kita jadi tuan rumah. Pertandingan pertama sangat menjanjikan karena waktu itu Indonesia menang 2-1 atas Bahrain. Gol diciptakan oleh Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas. Jadi 2 kali kemenangan Indonesia di putaran final Piala Asia terjadi tahun 2004 dan 2007, atas Qatar 2-1 2004 dan atas Bahrain 2-1 tahun 2007. Nah, setelah itu kita gagal lagi ke putaran final dan semoga kita bisa mencicipi putaran final atau Piala Asia yang kelima tahun depan. Tapi pertanyaannya, mampukah Sinteyong dan kawan-kawan, Fahrudin dan kawan-kawan, Pratama Arhan dan kawan-kawan, Maklok dan kawan-kawan bisa meraih tiket bersaing bersama tuan rumah Kuwait, Jordania dan Nepal. Kalau bicara FIFA ranking, yang terbaik tentu Jordania 91 FIFA rankingnya, Kuwait 146, lalu Nepal sendiri di bawah Indonesia 168. Jadi yang terberat kalau dihitung-hitung selain Kuwait tuan rumah tentu adalah Jordania. Jordania adalah lawan paling berat di grup A di kualifikasi Piala Asia ini bagi Indonesia karena track record terakhir tahun 2021 di FIFA Arab Cup di Qatar 2021, Jordania bisa lolos ke babak perempat final. Waktu itu di grup dia di bawah Maroko. Dia menyisihkan Saudi Arabia dan Palestina. Dia runner up dan dia lolos ke babak perempat final. Di babak perempat final sempat dalam 90 menit tahan imbang Mesir 1-1 sebelum di perpanjangan waktu kalah 1-3. Jadi kalau lihat track record penampilan terbaru paling aktual dari tim baik itu Kuwait maupun Jordania, saya melihat bahwa Jordania lebih kuat atau lawan paling berat di grup ini. Lalu berikutnya tentu tuan rumah Kuwait. Tapi kita punya catatan bagus setidaknya dalam 2 pertandingan terakhir di putaran final yang saya sebut 96 dan 2000 kita pernah imbang 2-2 dan 0-0. Jadi semoga saja bisa melewati partai berat di kandang Kuwait. Lalu yang terakhir tentu Nepal. Harusnya kita bisa melewati Nepal ya. Yang kita kenal pemain asing di sini adalah Rohi Chan yang sepertinya tidak ikut serta di kualifikasi Piala Asia di Kuwait kali ini. Tapi Rohi Chan adalah salah satu pemain andalan atau bintang tim nasional Nepal juga. Nah, semoga saja timnas kita bisa melupakan apa yang kemarin di pemanasan lawan Bangladesh. Karena kalau kita lihat imbang 0-0 lawan Bangladesh sangat tidak memuaskan, sangat tidak cukup sebagai bekal, sebagai modal melawan Jordania maupun Kuwait dan Nepal. Artinya kalau kita berkaca dengan penampilan timnas kita lawan Bangladesh, masih banyak PR yang dikerjakan. Semoga Rabu malam nanti ada perubahan yang sangat ekstrim lah dari pemain Indonesia sehingga bisa memperlihatkan penampilan yang jauh lebih baik dibandingkan ketika lawan Bangladesh. Jadi harapannya itu pengantar untuk Piala Asia, kualifikasi Piala Asia 2023, Grup A, Indonesia ada bersama Kuwait, tuan rumah, Jordania dan Nepal. Lalu juga background kita, baru 4 kali putaran final. Danur Windo, Nandar Iskandar, Ivan Kolev 2 kali. Nah, apakah Sinteyong bisa mengantarkan Indonesia ke putaran final Piala Asia untuk yang kelima kalinya? Di edisi yang ke-18 tahun depan, 2023. Kita akan nantikan mulai malam ini pertandingan pertama lawan Kuwait. Semoga bisa memberikan harapan yang lebih baik
bagi timnas Indonesia. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.